di sepak bola itu kadang-kadang bukan hanya soal bicara mengenai teknik, taktik, strategi, tapi ada hal yang lebih penting adalah menjaga mentalitas pemain. Mereka punya kesempatan main di Eropa dan menjadi pemain inti, mereka di Eropa. Kalau pemain inti coach ya? Kalau inti. Kalau nggak Mereka dapat menit kalau bermain. menit bermainnya banyak di Eropa. Tapi kalau di Eropa juga cuma duduk di bangku cadangan, lebih bagus kamu main di sini. Pelatih timnas itu latihan paling Pendek mudah. ya? 3 hari apa yang mau dibuat latihan? iya. Ya. Yang susah itu ngelatih di klub sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Hari ini Redaksi Olahraga kedatangan salah satu pelatih terbaik, legendaris di persepak bolaan tanah air. Satu-satunya pelatih yang menjuarai Piala Indonesia 3 kali. Langsung aja kita sambut Coach Rahmat Darmawan. Terima kasih ya. Apa kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Terima kasih Iya. sudah mau main ke Redaksi Olahraga. Sama-sama, makasih undangannya. Ya. Ini momen yang sangat pas banget saya bisa ngobrol langsung dan teman-teman ngobrol langsung sama Coach karena momennya pas itu karena timnas kita baru aja lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ya. Ronde 4 dan ini sangat menarik kalau mendengar analisisnya langsung dari kacamata seorang pelatih. Iya, apalagi Coach RD waktu lawan Jepang itu kalau nggak salah siaran juga. Nah langsung aja nih Coach, melihat 2 laga terakhir timnas kita di bawah asuhan Patrick Kluivert ini, Coach RD ngelihat performa atau cara bermainnya gimana sejauh ini? Ya, kalau saya mencoba untuk mengajak kita melihat bukan hanya 2 pertandingan, tapi 4 pertandingan dengan Patrick Kluivert, mulai melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, kemudian China, dan terakhir Jepang. Ada semuanya di situ memainkan dengan satu formasi tim yang sama, ya, skema bermain dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3, tapi ada beberapa spesifik tactical game plan yang di setiap pertandingannya itu ada yang sama, tapi ada yang berbeda. Contoh di pertandingan pertama dengan kedua ketika lawan Australia mencoba bermain dengan game plan yang memberikan pressing terhadap lawan di daerah lawan, dan kemudian beberapa momen terjadi gagal dan kemudian melakukan evaluasi menghadapi Bahrain. Kali ini bermain dengan lebih bijak dengan memberikan treatment untuk menunggu lawan, kemudian kita membuat trapping, menjebak mereka, lakukan press, kemudian fast attack atau serangan cepat. Dan pemahaman atau pendekatan tactical ini masih dipakai melawan China, walaupun waktu itu pertama kita membutuhkan kemenangan dan China juga membutuhkan kemenangan dan kita main di kandang, tapi cara bermain seperti itu tetap diperlihatkan untuk menunggu lawan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lawan untuk keluar, menyerang, kemudian pada saat mereka out of posisi, lambat dalam transisi, kalau kita sukses melakukan pressing, itu yang dimanfaatkan. Dan dari situasi itu jujur kita berhasil lawan China. Ya. Bukan soal kita kalah dalam ball position, ya, tapi kita banyak sekali membuat peluang dari situasi yang kita ciptakan. Ball position kalau nggak salah waktu itu 52-48 untuk China, ya. Dan sementara waktu main di China itu jauh sekali, kita unggul sampai 70-30. Tapi dalam jumlah peluang yang diciptakan, yang kemarin itu lawan China kita menang. Nah, kemudian setelah pertandingan lawan China, itu saya pikir ada satu situasi yang bisa saya katakan sangat menjanjikan penampilan tim ini, dan apabila pendekatannya bisa dilakukan dengan sangat baik melawan Jepang, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa bahkan menahan seri dalam angan-angan saya waktu itu, ya. Tapi yang terjadi justru kita bermain sangat di bawah penampilan kita. Betul. Saya tidak melihat
bukan soal skema main dan beberapa pergantian pemain, tapi saya melihat adanya satu motivasi yang tidak begitu terlihat lagi seperti ketika mereka bermain lawan China. Betul. Masalahnya apa? Nah, di sepak bola itu kadang-kadang bukan hanya soal bicara mengenai teknik, taktik, strategi, tapi ada hal yang lebih penting adalah menjaga mentalitas pemain. Dan saya pikir kita bisa mengkomparasikan kondisi ini dengan ketika tim nasional 17 lolos di babak kualifikasi Piala Dunia dan terakhir dia melakukan satu pertandingan yang tidak menentukan lawan Korea Utara. Oh iya, kalah besar juga ya. Ya, setelah kita euforia, kita terlalu senang lah ya, sehingga kadang-kadang kita melupakan tentang satu situasi bahwa ada tugas yang berat yang di depan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan semua hal yang berkaitan dengan menyeimbangkan antara intelijensial dan emosi ya. Dan itu yang terjadi ketika melawan Jepang. Saya melihatnya seperti itu. Ini dari kacamata saya sekaligus sebagai seorang pelatih ya. Kadang-kadang ada satu momen kita terlalu Bereuforia ya. Gembira lah ya. Bergembira ya. Wah, kita lolos gitu. Jadi itu saya melihat sehingga secara tidak disadari itu. Walaupun kita enggak kok, kita main normal, kita akan bermain dengan motivasi tinggi untuk mencoba menghalangi lawan. Tapi memang hal-hal seperti itu tidak terlihat, tapi fakta. Iya. Dan saya melihat seperti itu, sehingga memang dengan adanya beberapa penggantian pemain tetap tidak bisa menutupi hal yang saya kaitkan mungkin sedikit dengan soal tadi ya. Tapi ini sesuatu yang bisa terjadi terhadap tim mana saja. Jangankan tim kita pernah melihat bagaimana tim Brasil saja yang luar biasa dikdayanya bisa dikalahkan Jerman dengan skor di atas 6 gol, kita ingat ya di Piala Dunia. Dan itu saya pikir satu situasi yang bisa terjadi tidak hanya kepada tim nasional Indonesia, tapi juga yang lain. Siapapun dan di klub apapun. Tapi untuk kasus Indonesia ini, Coach, ini apakah ada faktor karena Indonesia belum pernah main di round 4 ini, jadi mereka bergembiranya berlebihan, ya sehingga belum terlatih gitu? Saya melihatnya seperti, jadi kadang seperti ini ya. Contoh, ketika kita selesai melakukan satu pertandingan kompetisi dalam satu event liga nasional misalkan, itu selalu pemain tuh sebenarnya butuh fase recovery. Betul. Ya. Fase recovery itu, nah ketika kita main di fase ini, itu kadang-kadang kita tidak terlalu bisa optimal karena kenapa? Memang secara tidak disadari bahwa kadang-kadang ada semacam fatigue ya. Ada juga faktor jenuh. Pemain tuh butuh recovery. Makanya kalau setiap selesai kompetisi itu kayak sekarang ini pemain pasti nggak ada di Liburan ya. tempat mereka, pasti pada berlibur karena tujuannya untuk mengembalikan merefreshment lagi, mereka punya hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menuju kompetisi yang akan datang ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dengan keluarga, mungkin dengan kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kira-kira kalau saya sampaikan itu mirip lah ya. Cuma bedanya kasusnya berbeda. Kalau ini kasusnya di satu momen euforia habis juara, terus kemudian harus menghadapi satu momen yang sangat krusial lagi. Jadi memang nggak mudah mengambil dua peak performance dalam satu jeda match day gitu ya. Jeda yang sebentar. Iya. Oke, Coach. Brazil udah pernah ngalamin, dan musim ini juga Liverpool juga ngalamin, Coach. Yang habis juara kemudian dia nggak pernah menang dalam 4 laga terakhir. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa permainan timnas Indonesia lawan Jepang, kalau saya ngelihat mungkin sama kayak Coach RD ya, saya punya ekspektasi lebih karena lawan Cina, lawan Bahrain udah cukup bagus mainnya. Jadi at least dengan lawan Jepang yang sekuat kedua mungkin bisa kita sebutnya insya Allah bisa seri gitu. Cuma waktu main benar-benar kayak nggak ada energi, nggak ada apa ya namanya, nggak ada semangat untuk bermain. Ibaratnya kalau kubu lewat gitu, ya udah silakan lewat gitu. Benar-benar dikasih space gitu, Coach. Itu yang salah apa, Coach? Karena kita juga 0 shot juga, Coach. Ya, itu tadi yang pertama saya lebih menyoroti soal menurunnya sekali lagi motivasi ya dari pemain pasca mereka dipastikan bisa lolos ke babak putaran keempat. Nah,
itu di sana. Nah, ketika kita bicara mengenai motivasi, maka yang ada semua hal yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan di lapangan, apakah itu tugas ketika kita defense kita harus strukturnya bermain seperti ini, betul. Ketika defense kita tetap dalam struktur 5-4-1 itu udah betul ya, karena memang itu sesuatu yang sudah direncanakan. Tapi bagaimana cara melakukan semua hal yang berkaitan dengan menghambat, terus untuk mengantisipasi kapan kita zona marking, kapan main marking, semua tugas-tugas detail dalam prinsip taktik permainan sepak bola itu tidak maksimal dilakukan karena faktor tadi. Nah, tapi kalau saya bicara hanya mengenai apa yang saya lihat dalam cara kita bermain, jujur kita waktu itu bermain dengan sangat dalam. Ya, kita tidak lagi bermain menunggu di sepertiga. Kalau kita melawan Cina, melawan Bahrain, itu kan hilang bola, drawback, mundurnya tuh di sepertiga lapangan tengah, ya di middle third. Kalau istilah taktikalnya itu untuk kenapa? Supaya memberi ruang kepada lawan naik, tapi pada saat kita rebut bola di tengah, kita menyerangnya itu tidak terlalu jauh dengan lawan. Nah, tapi kalau strategi lawan Jepang, kita lebih dalam lagi. Kita main di on half, kita main di daerah sendiri. Tujuannya benar ya, tujuannya supaya tidak mudah Jepang untuk membangun permainan cepat mereka. Makanya susunan pemain yang diturunkan juga ya kita memang tidak ada pilihan ketika Rizky Ridho nggak main. Di situ ada Michel Gers yang jujur dia pemain pintar tapi tidak secepat Rizky Ridho. Nah, sehingga ketika Kubo berapa kali masuk di zona sebelah kanan pertahanan kita, praktis di situ ketika terlambat Sayuri karena menghandle dia punya wingback yang rajin overlap, maka Kubo dari sektor midfield ke posisi Michel Gers, disitulah kita ada keterlambatan beberapa kali. Kita ingat bagaimana mampu memberikan umpan cross dengan sangat mudah tanpa ada gangguan. Lalu bagaimana dia melakukan feinting, melakukan eksekusi tendangan, sampai second ball atau sampai rebound pun dia masih bebas lagi. Jadi memang terlihat sekali respon dari situasi transisi, dari antisipasi bagaimana ketika serangan mereka gagal pertama yang harusnya kita tetap dalam positioning atau dalam penempatan posisi yang baik, itu tidak terjadi, itu tidak dilakukan. Nah, sehingga yang kita melihat adalah begitu dengan leluasanya, bahkan kita ada cross ball, pemain Jepang cuma ada 2, di pertahanan kita ada 4, tapi tidak ada satu yang ambil inisiatif untuk man marking, untuk melakukan challenge terhadap bola cross bola. Nah, jadi menunggu tapi nggak ada respon. Itu menurut saya. Kalau kita bicara taktikal, intinya dari semua pendekatan taktik yang mungkin pernah disampaikan oleh tim pelatih, tidak bisa dilakukan dengan baik, bahkan tidak satu kali pun kita membahayakan gawang lawan. Dan itu sangat ironis memang kalau dilihat dari pertandingan itu. Tapi sekali lagi, menurut saya ini bukan cerminan secara keseluruhan tim nasional. Ya, off day aja berarti Coach. Ya, off day aja. Saya lebih setuju kalau mengatakan itu off day-nya timnas melawan Jepang. Karena apa? Efek dari tadi, dari beberapa momen di belakang. Ada ketegangan lawan China, kemudian mampu mengatasi ketegangan itu, kemudian lolos, euforia, kemudian menurun lagi. Jadi seperti itu. Nah, Coach, melihat komposisi pemain tadi Coach sudah bilang, ini kalau saya pribadi itu mengapresiasi ya Patrick Kluivert dan jajarannya ini di kualifikasi ronde ketiga ini banyak rotasi pemain, termasuk memainkan pemain liga lokal kita. Dan terbukti kalau dikasih kesempatan ternyata mereka menunjukkan kualitasnya juga gitu kan. Nah, ini Coach ngelihat dari komposisi pemain yang dipanggil Kluivert ini gimana Coach? Ya, jadi sebelum Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk TC di Bali, itu adalah rekor pemanggilan pemain. Kenapa dia melakukan itu? Pasti dia menginginkan melihat secara lebih luas lagi tentang kualitas pemain-pemain yang selama ini pernah menghuni tim nasional. Hanya memang dipanggilnya kan selama ini dia langsung 32. Ya, biasanya maksimal 30 mungkin hanya 30, itu udah paling banyak ya. Tapi ini 32, tujuannya adalah melihat semua pemain, termasuk pemain-pemain yang dipastikan tidak bisa bermain melawan China. Nah, kemudian fase itu karena kita punya waktu persiapan tim nasional yang menurut saya terbanyak
Iya. Ya, terbanyak karena kita punya waktu saya hitung tuh hampir 15 hari. Sehingga di situ juga dibuat program-program latihan yang sebenarnya di fase itu saya bilang semua pemain rata-rata di Eropa kompetisinya selesai. Iya. Mereka harusnya berlibur. Nah, kenapa pemilihan latihan Di Bali. mungkin di Bali. Kemudian ada program-program untuk mereka satu sama lain untuk bisa cepat membangun chemistry tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan dengan ada program nyanyi bareng, kemudian ada games yang dilakukan antara staff coaching dengan pelatih-pelatih untuk tujuannya lebih mengakrabkan mereka untuk mereka mau berinteraksi, mau berkomunikasi sehingga komunikasi yang dilakukan itu nantinya bisa terjadi di lapangan dengan lebih fleksibel, bukan hanya komunikasi verbal tapi non verbal kan di lapangan tuh lebih banyak non verbal ya. Misalkan oh kalau saya ke sana geraknya nanti bolanya saya kasih ke kiri dan sebagainya, hal seperti itu penting ya, dan itu diciptakan dengan sedemikian cukup baik di dalam fase latihan di Bali. Nah kemudian lanjut komposisi akhirnya ditetapkan pada setiap pertandingan atau menghadapi China seperti apa, dan ada beberapa pemain kita yang diberikan kesempatan, maksudnya pemain yang bermain di Liga Indonesia diberikan kesempatan. Pertama ada 4 pemain, kemudian setelah itu ya starter, kemudian setelah itu ada penggantian 3 pemain masuk, jadi total ada 7. Dan semuanya bermain dengan efektif, mereka mampu menalkan permainan dengan baik, dan mereka tidak canggung, bahkan bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah dibandingkan yang lain. Artinya memang di sini ada satu peningkatan kinerja semua pemain, untuk mereka mampu mengoptimalkan kemampuannya dan sangat linear dengan penampilan pemain ini di kompetisi yang ada di Liga Indonesia. Mereka bagus di kompetisi, main di tim nasional mereka bagus. Nah inilah yang sebetulnya kita inginkan, jadi kualitas kompetisi bisa terus kita perbaiki dari tahun ke tahun, dan itu kemarin sudah menjadi keterwakilan mereka bahwa kompetisi kita sebetulnya juga terus menuju progres yang baik. Dan sekali lagi persaingan tim nasional sekarang menjadi lebih sangat kompetitif, lebih terbuka ya, lebih fair, lebih terbuka. Jadi Patrick juga memberikan kesempatan bukan siapa dan dari mana, yang penting kamu bersiap, perform di latihan, kamu yang akan main, kira-kira gitu. Dan ngelihat ke depan nih coach, di round 4 kita udah dipastikan bakal ketemu tim-tim dari Timur Tengah. Dan belakangan ini, di beberapa tahun belakangan ini, timnas Indonesia ini maupun senior ataupun kelompok umur itu tren positif, ada kemenangan gitu. Ya, kalau dulu mungkin rada susah mengimbanginya, kalau sekarang udah ada bisa menang, bisa imbang gitu coach. Ini Coach Erdi ngelihat peluang kita nanti di round 4 ini gimana coach? Ya, kita sebelum bicara mengenai peluang, saya sedikit cerita saat saya jadi pemain juga, dan teman-teman semua sering ngobrol sama kita itu lebih senang ketemu tim dari Asia Barat dibandingkan Asia Timur. Ya. Tim Jazirah Arab. Kenapa? Karena jujur dulu kalau kita ketemu Jepang, ketemu Korea, itu susah sekali. Kenapa? Mereka memainkan satu permainan sepak bola yang full speed. 100% mereka menggunakan kecepatan dalam setiap momen. Dan itu yang menyulitkan kita. Mereka selalu lebih unggul. Seperti kemarin lah Jepang, bagaimana dengan kecepatan mereka mensupport, kemudian kecepatan mereka transisi, kemudian merebut bola, lakukan press, kemudian mereka bermain dengan cepat. Sementara kalau ketemu tim Jazirah Arab, fase transisi mereka itu lebih lambat. Ya. Dalam memainkan bola mereka indah, bagus. Karena memang mereka dari pertama kenal sepak bola, mereka selalu banyak pelatihnya itu dari Brasil. Mereka banyak sekali memainkan sepak bola dengan gaya Brazil, samba, main dengan ball position dengan sabar seperti itu. Nah sehingga sejak dulu pun ketika kita melawan beberapa tim Jazirah Arab, ketika di era Koleh Piala Asia, kita pun mampu mengalahkan tim-tim dari Asia Barat atau Jazirah Arab. Nah kita sekarang di fase putaran keempat ini akan ketemu tim-tim dari negara Arab atau Timur Tengah ya. Dan saya pikir kalau melawan mereka, especially Irak, yang mungkin akan sedikit mengganggu. Irak pelatihnya baru, coach? Irak pelatihnya baru? Iya, bukan soal pelatih baru, tapi karakteristik pemain-pemain Irak ini berbeda dengan Arab yang lain. Iya, benar. Ya. Sepertinya ya. Irak itu
lebih ke negara apa ya, Persia ya. Persia, jadi mereka punya postur yang lebih Gede ya. strong, gede, mirip orang Jerman karena memang mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan negara Jerman dalam urusan sepak bola. Termasuk di kursus-kursus kepelatihan itu, saya pernah satu momen ikut kursus di Jerman pun dominan diisi banyak orang Irak di sana. Nah, artinya kenapa? Transfer knowledge antara Jerman dengan Irak itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan TC negara Irak pun ketika terjadi peperangan itu lama mereka disiapkan TC itu di Jerman. Nah, jadi hubungan inilah yang membuat mereka begitu kental sekali nuansanya Jerman. Mereka melakukan latihan-latihan mereka dengan semua struktur latihan, dengan cara berlatih atau metode latihan yang benar-benar seperti pemain-pemain yang ada di Jerman. Nah, ini yang membedakan mereka dengan yang lain. Kalau tadi saya katakan yang lain kan mirip-mirip negara-negara Arab itu dengan Brazil, tapi Irak yang membedakan. Nah, ini yang agak menurut saya mudah-mudahan kita tidak satu grup dengan Irak. Tapi kalau toh harus satu grup, apa boleh buat, kita harus menyiapkan tim dengan mungkin saya tahu Patrick Kluivert dan staff coaching yang lain sudah menyiapkan satu persiapan yang matang menuju mungkin 2 pertandingan awal di fase putaran keempat nanti dengan lawan yang kira-kira antara Emirat, Qatar, Oman, Irak. Jadi itu sehingga bisa lebih detail lagi, bisa lebih mengerucut seperti apa nantinya tactical game plan yang akan dibuat. Tapi kalau saya katakan peluang kita, saya akan mengatakan kita punya kans, dan kans kita cukup besar karena modal kita sangat kuat. Kita 2 kali mengalahkan maksud saya menahan seri Bahrain dengan Arab Saudi di kandang mereka dan menang 2-0 dan 1-0 di kandang kita. Jadi ini satu modal yang kuat. Bagaimana saya yakin tim kita bisa bicara di fase putaran 4 nanti. Nah, kalau coach ngelihat ke depan itu kira-kira skenario apa yang bakal dibuat sama Patrick Kluivert, dan dari 3 laga atau 4 laga terakhir Kluivert itu pelajaran apa yang mesti diambil dari Kluivert untuk mempersiapkan agar tim ini matang banget di round 4 nanti, coach? Iya, benar. Ya, yang pertama dari tactical game plan yang pertama lawan Australia itu memberikan sebuah pelajaran. Ketika kita main attacking, transisi kita sangat lambat. Dieksploitasi dengan mudah oleh lawan untuk melakukan counter attack, sementara transisi kita lambat. Ya. Kemudian kita main untuk menunggu di sepertiga lapangan tengah 2 kali efektif lawan Bahrain sama China. Yang terakhir kita main di on half di daerah sendiri dengan sangat dalam di sepertiga pertahanan kita lawan Jepang, hasilnya sangat jelek. Nah, menurut saya dari 4 pertandingan tidak ada pilihan menurut saya untuk kita mungkin lebih sabar menunggu di sepertiga tengah. Karena kenapa? Mungkin tidak terlalu dalam di lini pertahanan ketika menghadapi wing play lawan. Karena kemarin dari posisi permainan wing play lawan itu 2 gol loh. Dari Lanca ya. Dari cross, dari bola heading. Padahal pemain kita lebih tinggi dari mereka. Iya. Kubuh mampu membuat gol dan kemudian striker lawan mampu membuat gol padahal tidak terlalu tinggi dibandingkan pemain belakang kita. Artinya kenapa? Kita gagal mengantisipasi permainan sayap lawan. Karena memang selalu ada 4 cara ketika menghadapi compact defense itu ya. Yang pertama di kepelatihan sering mengenal dengan pertama lakukan dengan long range shoot atau tendangan dari jarak jauh. Kalau itu nggak mampu, lakukan dengan permainan wing play, dengan cross bola, heading. Yang ketiga, lakukan dengan penetrasi atau permainan individu. Itu kan yang sering kalau melawan Manchester City ada suka yang dribbling itu karena compact lawan begitu compactness sekali terus kita lewatin. Yang terakhir, kombinasi one to play. Yang Jepang buat passing cepat dengan striker. Nah, itu situasi yang selalu dibuat oleh tim menghadapi pertahanan yang sangat compactness. Nah, saya pikir itu tadi pilihannya menunggu di sepertiga tengah, kemudian lakukan trapping, dan kita bermain seperti menghadapi 2 pertandingan melawan Bahrain dan China.
Coach, boleh nggak sih kita sebut bahwa setelah lawan Australia, yang lawan Bahrain dan Cina itu, Kluivert mencoba strategi pelatih pendahulunya, Sintayong, cuma lebih dimodifikasi sedikit. Bisa disebut gitu nggak, Coach? Saya nggak mau mengkomparasikan kedua pelatih. Ya, mereka masing-masing pasti punya tactical game plan yang satu dengan lainnya mirip tapi nggak akan pernah bisa sama. Karena setiap pelatih akan punya karakteristik yang pasti berbeda. Ada kadang-kadang satu filosofi sama bisa, tapi ada spesifik strategi yang satu sama lain nggak sama. Jadi bagaimana apakah ketika Patrick memberikan fokus lebih penguatan kepada dua midfield attackingnya yang membantu striker dengan cepat, yang itu terhadap Marcelino, diberikan tugas itu Marcelino dengan Orat Maun, yang kemarin bermain itu adalah pemain yang lain yaitu Egy dengan Kambuaya. Nah, terus kemudian kalau sebelumnya lebih dominan mengisi ruang sisi sayap itu dengan kinerja dari wingback lawan, nah, itu kan sesuatu yang berbeda. Jadi menurut saya yang saya lihat, yang saya baca, ya itulah kemarin bermain seperti itu. Menunggu di sepertiga tengah, lakukan press. Karena sekali lagi mungkin bisa sama, tapi tidak sama. Bisa mirip maksudnya. Bisa mirip ya? Berarti bisa mirip ya, Coach? Bisa mirip tapi tidak sama. Tidak sama. Coach, kalau kita review 4 pertandingannya Kluivert ya, Coach. Dia cetak 3 gol dan kebobolan 11 gol. Hanya 2 kalah, tapi kalahnya kebetulan besar semuanya. Kira-kira selain yang dikatakan Coach soal pertahanan tadi, apa yang masih salah ini di strateginya Kluivert nih, yang belum matang gitu, Coach? Ya, saya melihatnya kepada bagaimana untuk bisa terus nomor satu memaintain ya kualitas mental pemain di dalam setiap penampilannya, di setiap game. Karena itu pekerjaan yang nggak mudah buat seorang pelatih. Nah sekarang sebetulnya pelatih timnas ketika fase seperti ini apa sih keunggulannya? Keunggulannya adalah bagaimana pendekatan secara psikologi terhadap pemain, terhadap timnya. Karena kalau dibilang latihan pelatih timnas itu latihan paling mudah. Pendek ya? 3 hari apa yang mau dibuat latihan? Ya. Yang susah itu ngelatih di klub sebetulnya dibandingkan pelatih di timnas. Kenapa? Karena kita menyiapkan periodisasi latihan mulai dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kemudian kita harus memaintain setiap pertandingan itu dalam setiap minggu atau ada ketemu midweek juga kita harus 2-3 hari. Nah, sementara timnas kita udah tahu kok. Ini pemain kita kumpulin 3 hari, maksimum 4 hari. Setelah itu apa yang kita berikan dalam latihan? Nggak banyak, itu lebih kepada hanya pemahaman tentang strategi bermain yang akan dimainkan. Sisanya apa? Menjaga mentalitas pemain. Tapi bukannya itu lebih sulit, Coach? Nah, itulah yang saya sampaikan. Itu hal yang tidak mudah. Oleh karena itu butuh sekali lagi kerja keras dari semua staf kucing untuk terus bisa membangun komunikasi yang intens dengan pemain. Karena komunikasi yang intens dengan pemain tentu adalah satu syarat, satu hal yang amat sangat harus dilakukan. Karena itu tadi, kadang-kadang pemain datang, dia punya masalah tapi kita nggak tahu. Iya. Akan terbawa di dalam proses latihan yang cuma 3 kali. Dan kalau itu tidak kita cari tahu dan kenapa penyebabnya, itu akan menjadikan sebuah masalah untuk tim. Nah, dan disinilah pentingnya kita berikan waktu sama mereka untuk sebanyak mungkin dalam setiap waktu untuk bicara, untuk komunikasi. Makanya program kemarin di Bali yang hanya waktu 2 minggu itu ada banyak sekali variasi program di luar latihan sepak bola tok. Ya, yang dibuat itu tujuannya. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh pasti setiap pelatih tim nasional di negara manapun untuk paham tentang pasti kondisi-kondisi ini. Dan mereka sudah tahu sih sebetulnya. Berarti masalah di manajemen dari pelatih, Coach ya? Betul. Pelatih 1 lulusan, 1 ilmu, 1 guru. Tapi dalam implementasinya terhadap kinerja yang dia dapatkan dari sekolah yang sama itu bisa menjadi beda karena pendekatan yang diberikan juga berbeda. Benar. Karena banyak pelatih hebat tapi dia nggak punya skill manajemen yang bagus. Mungkin kita di luar negeri kita bisa sebut Mourinho, ada Ancelotti, dia manajemennya bagus. Mungkin di Indonesia ada
Coach Eri sendiri dan juga Oh enggak. Saya masih belajar. kata kakak Buas katanya bagus manajemennya. Ya, itu kan setiap pemain beda-beda ya. Oh, gitu. Setiap ya, kita selalu akan ada di situasi yang berbeda, menghadapi kondisi yang berbeda juga. Sama ketika saya tiba-tiba ditugaskan ngelatih di Malaysia kemarin. Saya nggak terus serta-merta mudah untuk menghandle mereka. Saya harus cari tahu apa penyebabnya karena masalahnya beda. Butuh waktu lama, sempat saya dapat surat peringatan. Tapi setelah itu saya masuk fase yang saya bisa lewati itu, kemudian normal lagi gitu. Jadi sekali lagi setiap situasi di satu tempat itu berbeda masalahnya. Oke, berarti yang bisa saya bilang adalah selain strategi, manajemen dari tim kepelatihan juga harus itu yang paling ya. Dan itu harus dibantu dengan manajemen yang baik. Gitu. Iya. Padahal tim kepelatihan ini dimasukkan agar komunikasinya bagus, Coach. Betul sekali. Ya. Tapi kenapa masih belum gitu, Coach? Loh, itu di dalam sepak bola, ya itu masalah itu akan timbul itu setiap waktu dengan problem yang tidak sama dengan apa yang dihadapi day by day ya. Dan itu kenapa jangan kita hari ini ngerasa sudah bicara, cukup seminggu kemudian cukup kan udah saya bicara. Nggak cukup ya. Karena tiba-tiba ada masalah baru lagi. Karena setiap orang kan sama, abang mungkin hari ini bad mood banget saya. Kok nggak pengen kerja ya, padahal ini pekerjaan yang biasa saya suka sekali dikerjakan. Sama kira-kira. Ada pemain kadang-kadang bad mood, karena kenapa di setiap keseharian kita ada yang namanya siklus antara emosi dan intelijensial kita itu berbeda-beda. Hari ini tiba-tiba emosi kita yang lebih dominan daripada intelijensial kita. Maka di situ pasti akan sering merasa sensitif, merasa tersinggung, dan disinilah ilmu psikologi dari setiap pelatih itu harus benar-benar bisa menyeimbangkan. Dan itu bakat ya, Coach? Ya itu harus itu tadi tugas pelatih itu harus bisa menjadi sebagai orang tuanya, kakak, kawan dari pemain. Jadi jangan juga kita terlalu jaim sama pemain. Lu main, gua ngelatih, nggak bisa gitu. Kita harus artinya benar-benar dekat. Itu bakat, apakah maksudnya bisa dilatih di dunia kepelatihan? Karena kita bisa ngelihat aja kalau misal kapten gitu ya, Coach. Mungkin Coach punya kacamata sendiri. Oh ini dia punya aura kapten kayak Hamka Hamzah. Kayak gitu-gitu, Coach. Jadi balik-balik terhadap ilmu psikologi itu tergantung bagaimana kita berani untuk membuat sesuatu yang kita dapatkan dari kursus-kursus atau dari ilmu yang kita baca. Ya, di kursus kepelatihan selalu ada psikologi olahraga. Kebetulan kalau saya memang mendapatkan psikologi kepelatihan ini 2 semester, karena saya bilang dari fakultas olahraga di tempat saya kuliah dulu, jadi saya mendapatkan ilmu yang lumayan banyak soal psikologi ini dan betapa pentingnya psikologi olahraga itu. Nah, kemudian ditambah lagi dari kursus-kursus sepak bola yang saya ikuti. Nah, sehingga memang saya merasa ini ada satu modal yang bisa saya lakukan, tapi itu pun kadang-kadang saya sendiri suka ada momen kan saya tuh kayak aduh lupa gitu. Jadi saya wajar juga kalau kadang-kadang pelatih suka lupa sama hal yang mendasar gitu loh. Wajar ya, Coach? Iya, wajar. Itu bisa terjadi. Kayak hidup kita lah. Kadang-kadang tiba-tiba kita ada hal yang biasa kita lakukan nggak pernah salah, tiba-tiba kok hari ini salah ya gitu. Jadi menurut saya itu bisa terjadi. Yang penting terus staf coaching kan banyak nih. Itu saling mengingatkan, saling ngontrol, saling membantu. Itu pentingnya tim kepelatihan ya, Coach? Iya, itu pentingnya tim kepelatihan. Oke, Coach. Ini kita balik lagi ke round 4 tadi. Nanti 1 bulan sebelum round 4 itu terlaksana, September, itu PSSI akan ada FIFA Match Day. Nah, itu PSSI katanya bakal melakukan uji coba dengan tim-tim Timur Tengah juga. Udah dipastikan ya, Zaya, Kuwait sama Lebanon kalau nggak salah. Ini apakah langkah yang tepat untuk persiapan di round 4 ini nanti, Coach? Oh iya, jadi dalam memilih lawan untuk beruji coba itu selalu kita sudah mulai mengarah kepada kira-kira style of play tim yang akan kita hadapi. Gaya bermain tim akan kita hadapi. Filosofi bermain tim akan kita hadapi. Karena itu akan lebih mempermudah kita di dalam mempersiapkan strategi bermain dan kira-kira siapa nanti yang akan diturunkan di pertandingan melawan tim-tim itu. Jadi saya sangat apresiasi kalau itu bisa terlaksana di pertandingan melawan 2 tim Lebanon dengan Kuwait tadi. Oke, kita tahu juga Coach R ini pernah melatih timnas.
dulu. Dan kalau melihat sekarang PSSI sekarang untuk ke timnasnya itu ada perbedaan nggak coach dalam treatmentnya atau gimana gitu dari zamannya Coach RD? Ya, sebetulnya saya koreksi, saya belum pernah ngelatih tim nasional senior, belum. Kelompok umur. Ya, tapi kelompok umur usia 23 itu 2 kali SEA Games 2011, 2013 dua-duanya hanya dapat medali perak. Kita gagal dua-duanya di final ya. Makanya saya dulu dinamain RD. Apa tuh? Runner up doang. Ini baru tahu kita ini. Canda. Canda. Oke, balik lagi ke topik utama, ke topik serius. Saya pernah jadi pelatih tim nasional itu caretaker. Ada 2 kali. Semuanya dalam kondisi rusuh, ada dualisme kepengurusan, ribut. Saya ditugasin. Waktu itu di pra Piala Dunia yang pertama. Itu melawan Tajikistan. Saya masuk menunggu pelatih Wim Rijsbergen dari Belanda. Nah, waktu itu ada sedikit masalah ya. Terus kemudian saya handle setelah 2 pertandingan kita menang tuh. 1 kita menang di sana dengan skor besar. Kita draw di sana, kita menang di sini 4-3 di Senayan. Kemudian yang kedua, setelah itu saya ke Timnas 23. Yang kedua, ketika terjadi keributan antara pemain dengan pelatih ya. Saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah namanya Blanco ya. Blanco waktu itu, Coach Blanco. Saya ditugaskan lagi. Itu waktu pertandingan mau melawan Arab Saudi. Hanya 1 pertandingan. Nah, setelah itu kita kalah 2-1 di Senayan, dan pertama kali waktu itu kalah 2-1 kita Boas jadi kapten timnas, saya ingat. Setelah itu 1 pertandingan itu saya diganti, saya ke Timnas 23 lagi, Coach Jackson Tiago yang menjadi pelatih. Jadi hanya 2 kali saya menjadi head coach. Nah, kalau saya bandingkan dulu dengan sekarang, tentu berbeda sekali. Ya, kalau dulu materi pemain kita memang pure materi pemain yang kita ambil dari Liga Indonesia. Kalau toh ada proses diaspora yang dilakukan atau naturalisasi yang dilakukan dulu, hanya ada di era saya ada Gonzales, kemudian ada Diego, ada Greg Nwokolo, Victor Igbonevo. Ya, dan mereka sebelumnya sudah main di Liga kita. Indonesia, ya. Jadi tidak main di Eropa seperti sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini kan mereka pemain-pemain yang memang ada di level atas Liga Eropa, ya, dan mereka main untuk tim nasional Indonesia sebagian besar, ya, dan itu yang membedakan dari sisi experience pemain, kemudian pasti kualitas pemain juga akan menjadi sebuah tolak ukur. Nah, tapi yang membedakan sekarang adalah mereka ini tidak terbiasa main dalam iklim tropis Indonesia. Ya, walaupun mereka pemain Indonesia, makanya kemarin kita melihat bagaimana mereka juga hanya main sangat optimal pertandingan lawan China, tapi beberapa pemain kan juga akhirnya menunjukkan satu kondisi fisik yang jauh menurun. Karena kenapa? Ya, kelembapan udara Senayan dengan penonton penuh, oksigen yang berebut dengan para penonton menjadikan temperatur panas itu juga akan mempengaruhi penampilan mereka. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya mereka juga tidak dengan mudah untuk bisa beradaptasi dengan cepat mengenai soal cuaca di Indonesia. Jadi itu ada keuntungan yang didapat karena sekarang timnas punya banyak pilihan kualitas pemain, tapi ada kerugiannya apa? Butuh waktu yang lebih untuk mereka beradaptasi dengan cuaca di Indonesia karena mereka selama ini mainnya di negara-negara dingin. Jadi itu. Nah, Coach, membahas itu juga di kalangan supporter belakangan ini ada diaspora yang dirumorkan akan bermain di Liga Indonesia. Ya. Coach melihat fenomena ini gimana, Coach? Apakah sebaiknya mereka tetap main di luar aja, atau nanti kalau main di Indonesia takutnya kualitasnya malah menyamai turun gitu, Coach? Nggak kayak di Eropa, karena tadi Coach bilang iklimnya berbeda gitu loh. Ya, kalau saya sih kalau mereka punya kesempatan main di Eropa dan menjadi pemain inti, mereka di Eropa. Kalau pemain inti, Coach, ya? Kalau inti. Kalau nggak dapat menit bermainnya banyak di Eropa. Tapi kalau di Eropa juga cuma duduk di bangku cadangan, lebih bagus kamu main di sini.
Gitu ya, Coach. Karena kenapa? Karena menit bermain itu akan sangat bisa mempengaruhi performa seorang atlet menuju penampilan yang jauh membaik. Walaupun kompetisinya menurut mereka biasa-biasa saja. Ya, benar, setuju. Ya, saya ada contoh, ada 2 kasus pemain yang dulu ada namanya Bayu Pradana dengan satu pemain Egy Melgiansa. Egy Lagi Melgiansa. Melgiansa. Di klubnya, bukan Egy maksud saya, Dirga Dirgalasut. Lasut, maaf Oke. ya, Ya. Dirga Lasut. Dirga Lasut mulai banyak bermain sebagai pemain cadangan di tim, sementara Bayu menjadi pemain inti di klubnya. Kemudian proses seleksi timnas senior, ini kelewat. Akhirnya Dirga tidak terpilih, Bayu yang terus bisa menuju tim nasional yang lebih baik. Artinya kenapa? Ada progres luar biasa yang diperlihatkan seorang pemain dalam kompetisi yang diikuti, dalam menit bermain yang lebih banyak dibandingkan pemain yang tidak bermain. Jadi ini contoh yang ini baru satu lah ya. Tapi banyak sekali kalau saya kasih contoh-contoh yang lain. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, lebih bagus kalau dia hanya cadangan di sana, mendingan lumayan di sini. Yang penting menit bermain dapat ya, Coach ya. Dapat menit bermain. Karena kalau emang fenomena pemain yang jarang main, kemudian pindah klub, kadang bisa bagus ya, Coach ya? Oh iya, betul. Itu Saya kan setuju. kadang iklimnya beda, lingkungannya beda, pelatihnya mungkin cocok sama ininya. Dan itu bisa mempengaruhi performa seorang pemain. Jadi misal aja ada pemain-pemain Eropa di Indonesia yang pindah ke Indonesia, habis itu gacor dia mainnya, kemudian dilirik lagi kan bisa jadi batu loncatan gitu bagi dia. Iya, jadi saya setuju bahwa pemain itu sangat penting adalah di dalam proses latihan dilakukan, dia harus ada pertandingan yang dia buat, yang dia berikan kepada timnya, sehingga nanti dia akan juga bisa optimal, nggak cuma latihan aja, tapi juga ada satu nilai yang bisa dilihat dari sebuah pertandingan yang memang didesain untuk latihan yang dia buat. Iya. Oke, Coach, ini kita ngomongin timnas Indonesia, harus juga ngomongin pondasi ke depannya gitu kan. Dan ini PSSI baru aja ngerekrut Om Simon Tahamata sebagai head scouting buat timnas kita gitu. Ini Coach melihat ini apakah udah langkah yang tepat dicetuskan oleh PSSI? Oke, PSSI di era kepemimpinan Pak Erick Thohir membuat banyak hal yang berbeda. Pertama, bagaimana mencoba untuk membangun sebuah image, sebuah persepsi dengan program akselerasi. Saya bilang akselerasi kenapa? Karena mendatangkan pemain diaspora, itu proses akselerasi untuk apa? Untuk supaya image, persepsi tentang sepak bola Indonesia ini di mata dunia ini menjadi hebat, menjadi kuat ya dengan cara seperti ini ya. Dan ini menurut saya nggak ada yang salah juga, karena kita sudah mencoba beberapa cara belum sukses. Ini kita coba cara ini. Tujuannya tentu lebih untuk kedepannya sepak bola Indonesia bisa diterima tidak hanya oleh skup kecil di negara regional Asia Tenggara, tapi oleh dunia. Karena impact-nya kalau kita membangun industri olahraga atau membangun industri sepak bola Indonesia, harus juga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di dunia di luar regional Indonesia, ya, di luar Asia Tenggara tentunya. Nah, ini sesuatu yang bagus. Yang kedua, tentu juga tujuannya adalah setelah tim nasional kita menjadi lebih baik, maka ranking FIFA kita juga akan terus mengecil. Dan kita berharap segera 2 digit. Karena kenapa? Nanti otomatis investor asing untuk berinvestasi di sepak bola Indonesia ini menjadi sangat tidak sesulit sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya ketiga, bakat dan talenta para pemain Indonesia untuk bisa pergi ke Eropa atau ke negara-negara yang sepak bolanya lebih maju akan lebih mudah diliriknya, dikasih fasilitas dengan lebih mudah. Kenapa? Karena tidak lagi menjadi sebuah ketentuan atau regulasi dari negara Eropa hanya boleh menerima pemain-pemain yang ranking FIFA-nya sesuai dengan klasifikasi yang mereka buat. Kalau 100 ke bawah udah pasti sulit. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang tiba-tiba sekarang PSSI membuat gebrakan baru dengan menghadirkan Coach Simon Tahamata menjadi Head of Scouting pemain Indonesia. Nah, saya memang belum secara spesifik tahu Head of Scouting-nya itu hanya untuk menuju
pemain menjadi pemain tim nasional ataukah nantinya diprioritaskan untuk head of scouting pemain-pemain usia dini. Nah, kalau kita orientasinya ke pemain-pemain usia dini, saya tentu sangat mendukung sekali program ini. Kenapa? Ini bagian dari langkah juga percepatan atau proses akselerasi yang dilakukan untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia menuju hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena jujur nantinya kalau fondasi ini semakin bagus, pilar-pilar ini semakin kuat dibangun, tentu nanti kita tidak lagi membutuhkan harus mengikuti akselerasi program diaspora, tapi bisa dari materi pemain yang memang kita ciptakan sendiri. Nah, tentu di sini kerja Coach Simon Tahamata menurut saya tidak mudah. Karena kenapa? Karena memang dibutuhkan tenaga yang tidak hanya nantinya ditangani atau di-handle atau dipimpin oleh Coach Simon, tapi membutuhkan banyak staff coaching yang lain untuk menghandle program ini. Ya. Saya setuju kalau fokusnya lebih kepada usia dini. Usia jadi penting untuk usia non kompetisi, pemain antara 10 sampai 13 tahun itu mengenal teknik-teknik dasar bermain sepak bola yang benar. Teknik-teknik gerak atletik yang benar. Nah, karena banyak pesepak bola kita yang usia dini dilatih oleh para pelatih yang otodidak, yang tidak mengetahui tentang ilmu gerak atau ilmu motorik yang benar. Sehingga ada banyak pemain sepak bola kita, lari dasar atletik saja mereka tidak pahami dengan baik. Sehingga ada yang dribblingnya bagus, tapi larinya agak miring, ya, atau ayunan tangannya tidak seimbang. Nah, sehingga itu nantinya menghasilkan sesuatu kecepatan yang tidak bisa maksimal. Karena kenapa? Karena gerak dasarnya sudah salah. Jadi hal-hal seperti ini yang memang secara detailing harus dilakukan pada saat membangun teknik dasar bermain sepak bola. Dan itu harus dilakukan oleh pelatih-pelatih yang punya kualitas, yang terbiasa mereka lakukan itu di usia-usia dini dan punya pengalaman. Dan penunjukan Coach Simon yang sangat kenyang pengalaman dari Akademi Ajax Amsterdam, tentu ini menginginkan sebuah harapan kita untuk ini bisa ditiru lah, ya. Dan saya pikir ini satu situasi yang tepat. Nah, sekarang tinggal tim segera bekerja dengan cepat, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, apakah memfungsikan diklat-diklat yang ada di seluruh Indonesia ini nantinya dihidupkan kembali, tapi kali ini usia pemain yang direkrut, kalau selama ini usia kompetisi. Jadi saya informasikan saja, usia kompetisi itu usia 14 ke atas. Jadi saat usia dini itu dilatih basic, maka berikutnya dia dikasih satu ajang untuk membuktikan latihan yang sudah diberikan ini ke dalam satu fase kompetisi. Mereka usia 14 harus masuk di kompetisi. Kenapa? Untuk terus belajar tentang, wah, teknik yang saya buat ini bagaimana kalau saya mainkan dalam sebuah proses pertandingan. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian ada evaluasi, ada kemudian analisa yang dibuat sampai akhirnya pemain ini matang lagi, naik ke usia 16 dan seterusnya. Sehingga ketika nanti ini bisa berjalan dengan baik, maka saya yakin nanti one day banyak pemain nasional Indonesia ini yang usianya 18 dia akan sudah dapat peak performance untuk ada di level senior. Kalau sekarang kan masih jarang tuh. Masih jarang. Hampir nggak ada loh pemain 18 tahun langsung menghuni timnas senior, kecuali pernah terjadi sama Rizky Ridho, Marcelino. Ya, tapi kalau di luar negeri banyak banget, ya. Banyak banget. Ya, banyak sekali. Nah, ini yang saya berharap ini program benar-benar dimatangkan dan dilaksanakan dengan sangat baik, karena ini akan sangat membantu untuk membangun atau menciptakan calon talenta-talenta muda yang bisa menjadi pilar utama timnas kita. Dan yang tentu saja kerja Om Simon sekali lagi tidak hanya menjadi head of scouting. Berikutnya juga terus memberikan penyiapan terhadap tadi yang saya bilang kompetisi berjenjang. Ya. Walaupun scouting sebagus apapun, kalau nggak ada kompetisi ya percuma. Sama aja. Sama aja. Tidak ada kompetisi yang kualitas, percuma.
Kalau tidak lagi dibangun infrastruktur yang bagus, ya percuma juga. Betul. Misalkan semua bagus-bagus, tapi lapangan latihannya jelek banget. Akhirnya memaksa pemain yang harus bermain dengan permainan cepat satu sentuhan karena lapangannya bergelombang, dia harus kontrol, dia passing lagi. Sementara anak-anak itu kan selalu terbiasa dengan apa yang dilakukan keseharian. Kalau dia biasa kontrol bola karena lapangannya jelek, kemudian baru passing, nanti walaupun main di lapangan bagus karena terbiasa, dia kan tetap melakukan kontrol baru dia passing. Jadi hal-hal seperti ini yang juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya cukup dengan menunjuk head of scouting, tapi harus dilengkapi dengan menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan kompetisi yang berjenjang dan kompetisi yang berkualitas, dan yang terakhir menyiapkan para pelatih-pelatih yang nantinya juga punya kemampuan untuk menjadi pelatih usia dini sampai dengan dilanjutkan kepada pelatih-pelatih di kompetisi berjenjang tadi. Oke. Coach, berbicara soal kompetisi, Coach. Ini kan sebentar lagi ada Piala Presiden dan sebagai pelatih gitu, Coach. Coach melihat ini kan namanya turnamen pramusim ya, Coach. Itu gimana, Coach? Karena kalau kita tahu idealnya sebuah kompetisi di suatu negara pasti ada kayak cup-nya gitu, Coach. Kalau dulu ada Piala Indonesia. Nah, kalau di Inggris ada FA Cup, kalau di Spanyol ada Copa del Rey, yang dimana itu biasanya klub-klub ngasih kesempatan jam terbang untuk pemain-pemain mudanya di situ. Sedangkan kita nggak ada, Coach. Makanya diajukanlah regulasi pemain muda minimal wajib main berapa menit gitu. Padahal menurut saya, Coach, kalau misal ada kompetisi cup seperti itu, regulasi pemain muda tidak usah diadakan, udah nggak masalah karena pemain muda pasti dapat jam terbang di cup. Gimana, Coach? Ya, memang setiap negara beda dalam mencoba untuk menjangkau para pemain muda ini untuk diberikan kesempatan. Nah, di Indonesia ini memang kesulitannya lebih kepada dengan begitu luasnya wilayah di Indonesia. Jadi kadang-kadang dan jumlah klub Liga 2 yang begitu banyak, ya, kemudian Liga 3 yang begitu banyak, sehingga mengakomodir semua klub yang ada di Indonesia ini untuk membuat satu event piala semacam piala federasi seperti di Inggris, atau mungkin ada piala liganya seperti dulu ya kita pernah buat, ada Copa Cup atau hal-hal yang lain, ya itu tidak lagi dengan mudah. Kalau dulu kan memang kita ingat Piala Indonesia itu hanya diikuti oleh tim Liga 1 dan tim Liga 2 yang masuk babak 8 besar. Ya. Jadi jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Kemudian kita mengatur jadwal di sana. Dan juga di beberapa negara, termasuk negara tetangga, saya pernah melatih di Malaysia juga, di situ ada 3 piala malah. Ada Piala Liga, ada FA Cup, kemudian ada Malaysia Cup waktu itu, ada 3. Itu diatur dengan aturan-aturan yang berbeda sehingga memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bermain. Nah, di Indonesia kali ini sebetulnya kesempatan itu diberikan kepada pemain-pemain muda itu, mereka melalui jenjang EPA, Elite Pro Academy. Di mana ada usia 20, 18, 16, 14. Satu. Yang kedua, diberikan lagi satu regulasi tentang harus memainkan pemain muda di bawah umur tertentu main minimal 45 menit di Liga 1 dan juga di Liga 2. Nah, Liga 2. Ini sesuatu yang mungkin juga kedepannya harus segera dipikirkan. Kenapa? Karena menurut saya juga kalau Piala Indonesia kembali digulirkan tentu akan lebih sangat membantu. Pemain-pemain muda ini diberikan ajang di sana. Mungkin dengan regulasinya mungkin ditambah, tidak hanya satu orang ya, tapi untuk memberikan kesempatan pemain muda main di sana. Dan mengenai Piala Indonesia atau Piala Presiden saat ini yang digelar di awal sebelum dimulainya kompetisi atau di awal baru klub melakukan pre-season, itu menurut saya juga satu bentuk dari bagaimana untuk mengingatkan setiap klub siapapun untuk ini akan segera dibuka lagi kompetisi session yang akan datang, dan ini kita mulai bersiap. Dan di pre-season ini kali ini Piala Presiden akan memainkan ada 6 klub yang diundang ya, dan tentu alasan-alasan tadi kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI
ada Oxford, kemudian ada Thaiport, di mana ada 2 klub ini dua-duanya ada pemain Indonesia. Iya. Sehingga salah satunya adalah mengambil daya tarik supaya nantinya juga memotivasi pemain-pemain Indonesia yang main di Liga Indonesia untuk bisa meniru mereka, untuk bisa bermain di luar negeri, untuk bisa berani challenge bersama tim-tim di luar negeri. Nah, ini mereka dikasih apresiasi karena memberikan kesempatan bermain kepada beberapa pemain Indonesia yang main di Oxford ya, ada Marcelino, kemudian ada Ole Romani, kemudian di Thaiport ada Asnawi. Nah, jadi sekali lagi ini sangat apresiasi yang diberikan oleh federasi. Kemudian juga ditambah dengan para pesertanya ada Persib sebagai juara, runner up-nya Dewa, kemudian juara bertanya Arema. Plus yang nantinya mewakili para pemain-pemain yang ada di klub-klub Indonesia adalah diwakili oleh Liga Selection atau All Star Indonesia. All Star, ya. Jadi ini satu momen yang menurut saya juga bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengapresiasi semua yang terlibat di dalam kompetisi panjang yang dilakukan oleh para klub-klub di Indonesia. Dan untuk materi pemain yang mungkin nanti pemain muda usia, saya sangat setuju kalau itu nanti kedepannya Piala Liga kembali dihidupkan, ya, ataukah ada Piala Presiden tapi tidak lagi sebagai turnamen, tapi salah satu piala yang bisa diletakkan di, gitu ya, di antara kompetisi berjalan. Karena Jadi, kalau mainnya di bulan-bulan Juli itu kan pasti apa ya namanya, motivasi pemain itu kan udah hilang. Jadi vibes-nya udah liburan. Jadi nggak sesemangat waktu cup gitu loh, coach, maksud saya itu. Iya. Sedangkan kalau EPA itu kan ya mungkin banyak pemain muda yang main di situ, tapi kan lawan-lawannya kan setara. Iya, bukan lawan-lawan kayak ada pemain-pemain senior yang dimana asing kalau juga, iya. kita lawannya lebih bagus, secara kualitas kan kita lebih meningkat juga. Bagaimana kita mikir cara ngelewatinya, visi mainnya diasahkan di situ gitu, coach. ya, tapi ada juga memang turnamen-turnamen pramusim itu yang tujuannya adalah memberikan satu refreshment kepada klub-klub itu untuk memulai sebuah aktivitasnya, ya, dengan mereka menggelar event-event yang bisa menarik perhatian penonton dan kemudian industri. Contoh lah, kalau di Amerika itu kan selalu ada event yang mempertemukan negara-negara Eropa yang bermain melakukan persiapan latihan di Amerika. Kemudian mungkin ada juga event di awal kompetisi seperti apa ya, di Inggris juga sering diikuti hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya sih bisa saja sih itu dilakukan di awal, tapi sekali lagi mungkin kesempatan di kompetisi awal ini juga bisa dipakai untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk mereka beraksi di sana, ya. Jadi itu salah satu solusi. Saya juga tidak bisa mengatakan itu bukan hal yang penting, karena penting ada klub yang memulai pre-season itu kadang-kadang juga untuk memberikan itu tadi kesempatan bermain dengan satu tim yang kualitasnya di bawah. Contoh lah, bagaimana Chelsea dulu pernah datang ke kita pada saat di awal musim mereka. Liverpool pernah juga. Liverpool, ya. Kemudian ada satu lagi klub Arsenal, ya. Karena saya pernah ngelawan Chelsea. Oh iya benar. Saya ada foto pelatihnya ya. Mourinho ya. Jadi artinya itu di pramusim. Iya, pramusim. Itu pramusim. Jadi oke. Jadi ada hal yang mungkin mereka akan cari di situasi yang berbeda, dan kita juga tidak bisa mengatakan itu yang salah, enggak. Karena itu adalah program dari setiap pelatih itu caranya berbeda, ya. Oke, coach. Terakhir mungkin coach ini. Ya. Harapan coach RD terhadap persepak bola Indonesia, timnas, dan kalau saya boleh nanya nih coach, ini posisi Dirtek di PSSI itu lagi kosong. Kalau seandainya coach ditunjuk gitu jadi Dirtek, Ya. coach bakal mau apa enggak, dan kalau mau apa yang bakal coach perbaiki di tim? Syarat untuk menjadi seorang direktur teknik di sebuah federasi, pertama adalah dia punya lisensi pro license. Ya. Dan kita ada 41 atau 42 ya yang berlisensi pro di Indonesia. Masih sedikit banget dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang sudah ratusan, padahal penduduknya sedikit. Kemudian yang kedua, dia sekarang juga harus mengikuti satu pendidikan khusus calon direktur teknik. Itu FIFA punya program, dan yang punya itu setahu saya itu baru Coach Indra Safri. Nah, jadi saya nggak tahu kalau apakah bisa
sebelum mengikuti itu saya ditunjuk direktur teknik. Tapi Oke, apapun iya, iya. ditunjuk atau tidak ditunjuk, yang paling penting adalah kita terus bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk membangun sepak bola Indonesia dimanapun kita berada, dengan mengedepankan nilai-nilai kepelatihan yang sudah dari muda kita kenal dan sampai sekarang berusaha kita pertahankan dengan menjunjung nilai-nilai, sekali lagi, di sepak bola: fair play, kemudian respect di dalam setiap aktivitas kita. Itu lebih penting, dan yang penting kita terus berusaha untuk memberikan yang kita bisa berikan dengan kemampuan kita, profesi kita, tanpa embel-embel jabatan dirtek atau apapun. Tapi kalau itu bisa, ya tentu kita punya pengalaman, kita punya hal yang mungkin bisa dilakukan, pasti akan kita berikan yang terbaik buat Indonesia. Harapannya Coach untuk Harapannya sepak bola Indonesia secara keseluruhan bisa terus berkembang, dan ada banyak program-program yang sudah dibuat, bahkan sekarang yayasan Garuda Academy. bukan Kira- yayasan untuk Bakti itu ya, Coach? Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia yang itu. Oke. itu sudah sangat membantu banyak teman-teman yang secara ekonomi mereka punya masalah, yang dibantu dalam sisi menyiapkan kesehatan buat mereka, terutama para mantan-mantan pemain. Ini program yang luar biasa. Lalu bagaimana mulai adanya satu fokus kita kepada youth development dengan sekarang Coach Simon ini dipanggil, ya. Kemudian berikutnya adalah memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada setiap pemain yang terlibat di tim nasional Indonesia. Artinya kenapa ini bisa memotivasi pemain-pemain kita, walaupun ada banyak pasti yang minor, ini kan tim nasional diisi oleh orang-orang yang tidak kompetisi Indonesia. Buktinya ada banyak juga kok yang di kompetisi Indonesia itu bisa. Dan ini nanti kedepannya tentu kalau ini semua dasar sepak bola kita sudah semakin baik dan kompetisi berjalan, pasti otomatis kok ini semuanya akan tidak lagi seperti dilakukan saat sekarang, ya. Ini kan semuanya pengen sama-sama berjalan serentak. Jadi ya itu, daripada kita berkeluh kesah, lebih bagus kita positive thinking. Ayo kita sama-sama membangun sepak bola. Kalau saya lebih senang berpikir seperti itu. Oke. Terima kasih Coach RD atas waktunya, sekali lagi udah main di redaksi olahraga. Harapan kita semua sama, ya, pembinaan semakin bagus, sistemnya makin rapi, dan Garuda di semua lini bisa terbang makin tinggi pastinya Coach. Dan buat teman-teman Sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com, dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Makasih Coach.